Perilaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan. Pengrajin itu menawarkan model yang sudah biasa mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Perumpat RRI Palembang. .4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kembali lagi kita di Sriwijaya Siang masih bersama Cek Mita. Kalau tadi kita di Dunia Anak, siang hari ini pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita ada di Teras UMKM. Cek biasa, Cek Mita tadi bakal ngajai ngobrol dulur kita pengusaha UMKM yang ada di sekitar kita pastinya, yang mana hari ini spesial nian menjelang bulan Ramadan ya. Pastinya dulur pendengar Perumpat dari Palembang akan membutuhkan apa yang dijual oleh UMKM yang satu ini. Kali ini Cek Mita bakal ngobrol sama owner dari Ning Store, ada Cek Henny Holil, dengan tema meraih berkah jelang Ramadan. Karena di sini Cek Henny ini kalau dulur jingok di YouTube kita menjual beragam macam kurma. Nah, jadi kita bakal ngobrol tentang usaha Cek Henny, yaitu Ning Store, dan juga dengan tema kita meraih berkah jelang Ramadan. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak, kita bakal berkenalan dulu sama owner dari Ning Store, ada Cek Henny Holil. Assalamualaikum Cek Henny. Waalaikumsalam. Oke, sehat Cek? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Cak mana Cek Henny? Mungkin boleh kenalan dulu sama dulur pendengar Perumpat dari Palembang sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang usaha Cek Henny, yaitu Ning Store ini. Oke. Nama saya Henny. Kita mulai jualan nih 2020 Covid. Oh, oke. Jualannya masih online. Jadi ketika Covid, Cek Henny sudah membuka Ning Store ini ya? Karena Covid. Karena Covid. Karena waktu itu kan ada distancing apa segala macam itu kan, jadi agak kesulitan kan. Jadi waktu itu beli kurmanya online, terus tuh mulai dari situ, mulai pas Covid Ramadan 2020. Oke, berarti Cek Henny memang benar-benar full time di jualan ini Be, atau ada kesibukan lain sebelumnya? Oh iya, memang jualan. Ibu rumah tangga dan jualan ya. Oke. Kalau boleh tahu Cek Henny ini kan buka ketika Covid, terus juga waktu 2020 ya, pas nian Covid lagi tinggi-tingginya. Kita Ramadan ndak bisa kemana-mana nian. Jadi Cek Henny membukalah jualan kurma ini. Beli online Cek Henny jualkan. Iya. Jadi ceritanya itu kan kita bahasa Palembang ya. Enggak apa-apa bahasa Palembang. Jadi waktu itu sebelum terjun di kurma ini kan pasti Palu Gada ya. Yuk jualan. Waktu itu kebenaran karena Ramadan, jadi kita untuk buka puasa itu Cek. Jadi kan kita ada bagi-bagi nasi untuk bukaan itu kan kita perlu kurma. Terus kesulitan waktu itu nyari kurma nih. Jadi waktu itu kami tuh ada orderan untuk nasi kotak bukuan kayak itu awal-awalnya nih. Jadi cek cari ketemulah si kok importer nih. Belilah kurma sama beliau. Sudah tuh mulai terus kepikiran ngapa ndak jualan kurma ya kayak itu Kayaknya ya udah dari situ lah mulai jualan kurma terus tahun 2022 udah mulai lagi boleh haji kan. Ngembangin lagi ke oleh-oleh umroh haji. Oke. Nah, tapi karena sekarang nih fokusnya nak lebaran nih, nak puasa nih, kita 2 minggu lagi lebih ya. Besok kan mispu 18 hari lagi. Jadi untuk sekarang nih kurma dulu. Kalau oleh umroh itu kan uang reguler balik umroh pesen kayak gitu. Berarti di sini Cek Henny ini jual kurma, jual juga oleh-oleh haji dan umroh. Iya. Nah, kalau untuk oleh-oleh haji dan umroh nih sama, berarti Cek Henny datang ke secara banyak Cek tuh ya, dropshipper Cek itu ya ke sini. Jadi Wong Palembang ndak payah-payah lagi, ndak berat-berat lagi ya bagasi nak bawa. Oke, membantu juga loh. Meringankan bener. Karena kalau udah kena bagasi sayang kan. Iya benar, karena kalau kita pakai maskapai itu biasanya kan bagasinya beberapa kilo, 20 itu kadang sudah cukup untuk oleh-oleh keluarga, belum oleh-oleh tetangga. Jadi bisa pesan sama Cek Henny.
Jadi kan kadang-kadang kita kan kalau di compare harga pun sebenarnya di sana sama di sini itu lebih kurang juga. Tapi kan kalau kebanyakan kan sayang bagasi, jadi berusaha menolong juga lagi kata tuh daripada ribet-ribet kan sana fokusnya ibadah kayak biasanya aku tuh nyiapinnya sehari sebelum mereka balik baru diantar kayak itu nah. Oh oke, jadi tidak terlalu lama juga di rumah mereka Cek ya. Jadi kayak kurma sukari, kalau paket-paket kan ada yang pakai kurma sukari, ada pakai ajwa itu. Jadi pas hari mereka datang tuh langsung bisa dibagi-bagi kayak gitu. Oke, benar, seolah-olah memang mereka membawa Iya. ya. Tapi memang itu mengefisiensi, membantu juga dulur biar tidak terlalu banyak bawaan. Berarti kalau lagi musim haji, musim umroh, itu penjualan untuk oleh-oleh khas haji dan umroh ini akan meningkat dong, Cek Heni. Yo itu namanya rezeki ya. Iya. Kalau sekarang ini mungkin lagi di puasa ya. Kalau untuk umroh itu kan dia reguler Mbak, kadang kan kita kerjasama dengan TL ya, tim leader dari travel umroh tuh itu tadi alhamdulillahnya ada baik gitu nah. Tapi kalau haji ya alhamdulillah. Haji itu kan umroh ada kate ya, kurma juga kan menurun wong yang makan kurma pun agak kurang, yang paling yang memang konsumsi selalu kan. Jadi lebaran haji itu alhamdulillah. Jadi memang benar-benar rezekinya di situ, reguleran umroh dengan pastinya kerjasama dengan travel umroh juga mereka merekomendasikan biar tidak berat-berat. Nah kalau lagi puasa ini, Cek Heni tadi kan jual kurma, banyak macamnya pula kurmanya. Kalau dodolor nengok di YouTube kita ya, banyak nian macam kurmanya ini, beragam macam merek, nak yang kering, nak yang warna pekat ya, dibawa galau oleh Cek Heni. Boleh nonton di YouTube kita kalau nak lihat ya. Kalau nak nanya juga boleh langsung ke YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga WhatsApp kita 089778848884. Cek Heni, ini kan banyak nih yang Cek Heni bawa kurma ini. Berarti semua kurma ini ada stoknya di rumah Cek Heni? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Jadi kurma ini kan ada macam-macam ya. Ada kurma basah sukari, ada tunisnya tangkai, ada ajwa, ada ini kurma bam ya, kurma anggur. Sebenarnya ada menjol tapi tidak bawa hari ini. Jadi tergantung pasaran, tergantung peminatnya yang mana. Oke, berarti tinggal kita pilih nak beli yang mana? Nak yang seneng kering ada tunisnya tangkai, nak yang manis-manis ada sukari. Ada yang juga seneng manis ini ada jenis yang bam ini, jenis anggur itu, ada ajwa juga. Oke, berarti memang tergantung kamu biasanya makan yang mana, di Ning Store ada. Iya. Oke, berarti selama jualan ini Cek Heni dari 2020 sampai sekarang 2026 sudah berjalan lama ya, 5 tahun. Ini tahun ke-6. Bertemu lebaran ke-6 kali ya. Iya, puasa ke-6 ini. Puasa ke-6 lebaran ke-6. Itu setiap tahunnya meningkat gak sih Cek Heni permintaan dari kurma ini sendiri? Alhamdulillah ya, karena kan kalau yang di tahun 2020 itu belum jualan ya, karena waktu itu belum passionnya kesinian, karena masih jualan di kuliner ya. Tapi kupikir kayak terlalu banyak saingan di kuliner ya, kita terlalu perang nian ya. Kalau puasa tuh perang nian gitu. Jadi apa salahnya sih nyari yang ndak kate, bukan yang ndak kate, nyari yang masih bisa dipakai untuk UMKM kayak itu nah. Maksudnya kalau kita nak nyari yang toko-toko emang ada toko oleh-oleh haji kayak itu nah, tapi kita nyari yang lain dulu kayak itu nah. Jadi fokus itu di puasa 2021 sebenarnya. Udah baru mulai jualan. Kalau di puasa 2020 tuh masih jadi pembeli kayak itu nah. Masih lihat peluang direalisasikannya di 2021. Jadi ini puasa kelima. Puasa kelima, lebaran kelima Tapi untuk haji dan umroh kurasa lah banyak Cek Heni ini berjualan Alhamdulillah. Karena tadi Cek Heni bekerja sama dengan travel umroh sebenarnya kan. dengan TL dia. Jadi biasa TL tuh ngomong ke jemaahnya kan. Kadang kan takut juga kan TL tuh kalau overload kan biaya kan. Biaya lagi mereka lagi ngurusinnya. Iya, jadi biasanya TL tuh kalau yang ini nge-reseller dengan kami dosa beli di sini banyak-banyak. Kita inilah cek ini. Jadi biasanya pas mereka di sana tuh udah ngelis. Jadi berapa jadi kita akan ngeliat si A apa. Jadi kita akan paketin siko-siko kayak gitu. Berarti misalnya si A 100 paket, si B 100 paket. Hamin 1 Cek Heni antar ke. Iya, biasanya kadang-kadang pas mereka datang tuh kadang enggak enak sama ini. Jadi kita langsung komunikasi dengan TL, TL-nya biasanya antar ke bandara juga. Jadi TL-nya yang bagi-bagi kayak gitu Oke, paham Mita di sini. Berarti memang benar-benar mempermudah loh ya Cek ya, mempermudah kawan-kawan dodolor yang balik umroh tadi biar dak banyak dak overload bagasi, pacak pulak diantar ke bandara ya. Jadi benar-benar kamu bawa tenteng sampai rumah Cek itu ya. Jadi kadang enggak galak paketan Cek ini kan paketan oleh-oleh umroh haji. Kadang-kadang bisa juga yang Mbak Hen, nah
kacang arabnya sekilo ya, almondnya sekilo, ketawanya sekilo, kita les baik, kita siapin gitu. Kadang kan mereka kan biar kejingan dari sana paketnya ya, jadi beli sekilo, beli itu kita siapin juga. Berarti Cek Heni nih selain kurma ada juga kacang-kacangan Cek Iya, Heni? karena tadi fokusnya untuk puasa ya, jadi ini banyak bawa kurma. iya benar-benar. Jadi kalau misalnya nak yang lain kayak kacang ketawa, almond atau zam-zam atau kismis, kita ada kayak gitu nah. Oke, berarti memang coklat-coklatan juga Ada. Ini kebetulan ada coklat di sini dalam ini. Di dalam ini ada jenis-jenisnya. Oke, boleh dikasih tahu mungkin. Ya, ini kayak ada tasbih, zam-zam. Ini ada kurmanya boleh milih, nak kurma ajwa atau kurma sukari. Terus ada kacang Arab, coklat. Beneran ada coklat ini tadi, karena coklat Turkinya udah dapet di rumah di sisa ini karena habis kan. Jadi kita sistemnya tergantung request, nak isi apa bae. Kalau tergantung harga kan, jadi kalau misalnya ini yang pakai sukari, pakai kita harga bedanya lain-lain gitu. Berarti memang benar-benar kalau oleh-oleh haji dan umroh ini Cek Heni, dari harga berapa sih sebenarnya sampai harga berapa yang paling lengkapnya nian? Kalau yang harga ekonomis kita pakai dari harga 10.000. 10.000. 10.000, terus yang lengkap kita di harga 30.000. Oke. 30.000 tuh kita ada sajadah travel, sajadah kecil tuh sama tasbih. Kalau 10.000 itu sudah dapat juga tasbihnya? 10.000 kita zam-zam, sukari sama kacang Arab. Oke, tapi sudah sama packaging. Ya, udah pakai packaging, jadi tinggal gawa. Tinggal bagi-bagi Cek mulai dari 10.000 sampai dengan 30.000. Keren. Nah, benar-benar membantu nih ya Nenek ya hari ini jadi kita informasinya. requestnya misalnya Mbak ini nak pakai kacang ketawa, pakai ini, boleh lagi kita hitung lagi berapanya jadi berapa harganya. Oke, berarti benar-benar by request Cek Heni. Kalau uang nak minta Cek Heni, aku nak air zam-zam, kurma, misalnya coklat batu itu, terus sama tasbih, Cek Heni hitung dulu, baru deal-dealan harga berapa banyak pesannya seperti itu. Oke, benar-benar mempermudah deh dulur-dulur. Jadi kamu tidak payah lagi nak masuki kacang itu ke plastik kecil-kecil ya. Karena kebanyakan kalau orang-orang tua tuh berpikir Cek Heni bahwasanya bawa dari sana sampai rumah Cek Heni lah beli kiloan di sana, nyampe rumah masih nak merepoti uang di rumah bungkusinya. Efisien kan, macam langsung dibagi ke nak nunggu 2-3 hari dulu baru dibagi ke. Jadi di sini Cek Heni mempermudah itu untuk kawan-kawan itu. Jadi paketan ini sudah dengan packagingnya seperti ini Cek Heni ya? Atau ada bentuk-bentuk lain? Ada bentuk tasbih, ada bentuk kotak kayak itu. Kalau ini kan memang aku yang memang desain ya, karena waktu itu pernah ada pelatihan sama Kemenhumam atau apa. Jadi didesain biar ada brand kita dewek kayak itu nah. Jadi di sini ada pakai ningsternya. Tapi kalau untuk reseller ya udah apa-apa kayak itu nah. Oh ya Allah, iya baru Cek minta jingo itu sampingnya songket ya. Iya, ini songket Palembang biar kejingan kata bapak. Jadi ini kita desain dewek, jadi pakai memang aku yang punya kayak itu nah. Ini dari ningster kayak ada ciri khasnya ningsternya dewek kayak itu nah. Tapi kalau reseller kadang-kadang mungkin enggak ngeh juga kan, enggak dijingok juga. Tapi kadang reseller Mbak Hen minta yang enggak usah pakai penyemain, ya aku beliin yang lain gitu kan. Emang jenis ada kan yang kayak ini, yang jenis tas kayak ini, yang enggak kate namun ningsternya kayak itu. Oke, berarti sejauh ini Cek Hen ini membantu Nian ya. Apalagi kalau Cek Hen ini kan jualannya berbasisnya online Cek Hen ya. Jadi pul-pulan dari WhatsApp baik. Kawan-kawan bisa order dari WhatsApp Cek Hen berarti ya. Sebenarnya lah mulai belajar ya untuk di online shop kayak itu ya, di Shopee kayak itu sama kayak ada aplikasi gitu. Ya tapi kan masih dewek galau gawe kayak jadi masih banyak lah masih keteter kayak jual Palembang teh. Jadi masih by WhatsApp masih ke yang ke TL kayak itu ke ini. Ay kuraso Cek Heni sekarang masuk di toko oren. Karena kita kok toko orang itu takut bersaing harga, bukan itu tadi perang harga lagi tadi ya, karena perang harga juga jadi kayak takutnya kita udah ke handle kayak itu nah. Mereka itu harganya murah Cek Heni ya, karena Cek Bita kemarin tuh udah tahu kalau Cek Heni ada ini oleh-oleh ini ya. Jadi Cek Bita order lah di toko oren ya beberapa. Dia tuh memang bersaing harga Cek Heni kalau kita perhatikan, tapi memang isinya sedikit-sedikit. Iya, itu kan tadi. Maksudnya pengennya bersaing tapi kita cari kualitas gitu. Benar, karena kita tadi belinya online kita tidak bisa jingok langsung barangnya. Kayak pas datang isinya cuma 3, kayak datang isinya cuma 4 ininya. Jadi jangan ini Cak Ida bae Cak tenang ya. Memang bersaing harganya di situ Cak. Ya memang kadang kan kayak yang ada beberapa Palembang kita tahu ya ada beberapa toko oleh-oleh haji kan.
Ngapa kami jual lebih murah? Karena kami pikir ini kami lebih murah dari beliau-beliau itu karena kami belum nyewa tempat. Masih by order, lepas itu kan kami langsung dari importir. Jadi kan harga lebih miring kayak itu. Nah, jadi memang harga memang lebih mirip bersaing harganya tapi tidak ada kualitas, insya Allah kualitas kita masih bagus kayak itu. Nah, sama dengan yang toko-toko yang kita tahu di Palembang, cuman bedanya karena kami tidak nyewa belum punya karyawan, tidak nyewa tempat. Jadi ini masih online kayak itu. Oke, tapi sejauh ini online juga menguntungkan Cek Heni ya. Daripada kita harus nyewa toko tapi belum tentu ada yang beli dalam sehari. Iya benar. Kita sewa toko lagi. Benar. Ininya lagi maintenance-nya lagi. Iya, belum listrik apa segala macam ya Cek Heni. Ya ngapa kami lebih murah dari si A atau si B kayak itu ya, yang kita tahu di daerah Bukit atau di daerah Lembang kan ada kan? Iya ada. Bahan kok murah sih, zam-zamnya masih di bawah 100 di sana sih. Ya karena mereka punya karyawan, mereka maintenance, mereka sewa tempat atau apa kayak itu. Nah, jadi bukan karena lagi pun kami dapat dari importir. Jadi kan ya lebih, kalau aku sih prinsipnya lebih baik untung dikit tapi rame. Benar. Prinsip kita tuh lebih baik untung dikit tapi rame karena terus-terusan ada barang masuk keluar keluar cepet perputaran barang tadi. Oke, berarti Cek Heni benar-benar yang penting barang tuh keluar masuknya apa namanya tuh cepat. Cek Heni tidak lama di dalam barang tuh Cek Heni. Oke. Puasa ini juga kan. Aku puasa sistemnya ngelempar banyak reseller kayak. Jadi kayak ini nih. Jujur ini kalau dari aku di bawah 50. Oke. Yang penting mbaknya pembelinya beli banyak, duit aku cuma muter gitu. Iya, berarti kalau dari Cek Heni, kalau Cak Kurma Anggur ini kan tadi Black Diamond ini kata Cek Heni di bawah 50, dari Cek Heninya kan di bawah 50. Kalau ada minimal order gak sih untuk mungkin misalnya Mita nih jadi resellernya Cek Heni jual ke Black Almond Kurma ini, ada harga lain kan? Pastinya harganya lain. Ada minimal order gak kaminya? Untuk kawan-kawan UMKM ada. Kalau untuk kenal-kenalan ya namanya kita ke harga kawan aja ada juga gitu nih. Kalau untuk yang nak beli minimal tuh biasanya pembelian 200 atau kadang-kadang jenis biasa belinya ini 5 kayak itu nak beli jadi ada kayak itu Mbak nak jual lagi ya udahlah kasih harga reseller. Sudah Cek Mita nak jual lagi ini. Karena ruang lingkup kita tuh juga bisa loh menjadi kan kita nih seorang UMKM atau reseller tadi Cek Heni ya. Apalagi sudah kita tahu ada Cek Heni. Cek Mita kenal sama Cek Heni kasih harga sekian. Cek Mita bisa jual lagi barangnya. Dengan juga itu tadi kata Cek Heni, biarlah Cek Heni jadi ke reseller ngelempar barang. Tapi masih ada Cek Heni yang wong jual beli dengan Cek Heni siko ada ya. Ada kalau yang udah kenal kayak itu kan Mbak nak makan dewek Mbak ya sudahlah gitu. Ini kunci katanya nak makan dewek. Wong Palembang nian kan. Wong Palembang nian nak makan dewek. Tapi memang dak kate minimal order berapa ikutnya Cek ya dengan harga reseller tadi. Biasanya kan uang tuh harga sekian minimal order 10 jadi kita agak terbebani untuk jual 10 tadi. Untuk pengiriman dewek Cek Heni, kalau Ningstore sendiri dari mana sih Cek Heni? Kalau Ningstore tuh adanya di daerah Bukit Baru ya, rumah kami di daerah Tanjung Barangan Bukit Baru. Kadang-kadang sih kalau misalnya mau order itu biasa pakai kurir. Tapi kalau misalnya kami nanya kayak balik kemana gitu, nah kesini misalnya kami nak serute jalan kayak itu misalnya Mbak balik ke Kancil, ya sudah lagi sore kalau aku keluar kuanter kayak gitu. Lemak nian. Kalau kita balik dekat rumah Cek Heni diantar ke kalau searah keluar. Searah Cek Heni nak jalan-jalan sore. Kalau ada ngechat yang memang belum kenal kayak itu misalnya baru chat pertama balik kemana pasti ngomongnya kayak itu. Kalau misalnya dia Mbak balik sini, kurir ini ya Mbak ya duluan sebelum karena memang kalau misalnya kami tidak searah atau cak mana kurir sekian kurir biasa kan pakai kurir speed kurir tuh 15.000. Sepelembang. Iya, Sepelembang 15.000. Oke, benar. Jadi mempermudah lah ya kalau kamu pengen jadi resellernya Cek Heni, boleh ya? Boleh. Tertarik kita ya. Boleh japri. Iya, mau puasa nih pasti permintaan kurma nih semakin banyak. Cek Heni sendiri cak mana persiapannya untuk Ramadan ini? Untuk Ramadan ini kita Hamin 19 18 Iya, 18. Untuk ini alhamdulillah ke impor itu saya ngelis ya. Sebenarnya ada dari kayak udah ada pesanan-pesanan sih untuk lebaran. Yang ini yang paling laris. Oke. Ini itu udah dari salah satu bank BUMN ya. Udah mesen sekitar 15 dus. Wow. Mungkin satu dus isinya berapa? 20. Jadi 300 pieces. Wow, banyak. Karena mungkin beliau mau bagi-bagi untuk karyawan atau apa. Jadi kita Mbak, itu tadi kalau harga banyak ngambil banyak, harga banyak hari lain harga kudusan lain harga. Jadi yang penting duit cepet muter. Yang penting duit cepet muter. Cek Heni
Keren. Yang penting duit cepat muter ya. Oke, jadi Cek Heni ini kalau Ramadan Cek ini pastinya stok banyak tadi lah, ngelis juga lah, ada juga orderan dari Bank BUMN tadi. Terus juga belum lagi kawan-kawan reseller ini pasti sudah mulai bergerak ini. Sudah mulai memenuhi pesanan-pesanan. Nah, dulur-dulur yang lihat di YouTube kita ya tertarik. Nah, kemana belinya? Kaget. Pokoknya antemin terus obrolan ini karena Cek Mita masih bakal ngobrol sama Cek Heni. Kita break dulu Cek Heni ya. Kita ngobrol lebih banyak lagi tentang berkah jelang Ramadan ini, terutama Cek Heni selaku penjual kurma dengan beragam macam kurma ini ya. Untuk dulur nak nanya boleh langsung tanya di WhatsApp kita 089778848884 atau komen di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Cek Mita bakal tunggu komennya karena langsung kita tanya ke Samo Cek Heni langsung selaku owner dari Ning Store. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sunting Aisan, gadis Palembang, ai bagus nian, rambut disuri begelung malam, berambut panjang, itu tandanya asli Palembang, ai cantiknya, tingkah lakunya alep dan sopan. Kalau berjalan tanda
balik megahnya adat pernikahan Palembang, tersimpan satu tradisi yang syarat makna, hidangan kambangan. Tradisi ini telah hidup sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Hidangan kambangan dilaksanakan sehari setelah prosesi munggah, tahapan pernikahan yang digelar pada sore hari. Pada momen inilah para tamu yang mayoritas perempuan berkumpul menikmati sajian khas dalam suasana penuh keakraban. Hidangan kambangan bukan sekedar jamuan makan, beragam kue tradisional khas Palembang disuguhkan dengan tata cara yang khusus. Mulai dari maksuba, 8 jam, bolu suri, bolu kojo, srikaya, ketan, tapel manis, tapel asin, hingga kerupuk besar. Semua tersaji rapi dengan sistem penyajian yang dikenal sebagai botekan, tunjungan, dan pinggiran. Kue yang berada di tunjungan tidak boleh disentuh karena berfungsi sebagai simbol dan penghormatan. Sementara sajian di botekan dan pinggiran boleh dinikmati para tamu. Banyaknya ragam makanan yang disajikan sangat bergantung pada kemampuan dan status sosial tuan rumah. Semakin tinggi kedudukannya, semakin beragam pula hidangan yang tersaji. Yang membuat tradisi ini semakin istimewa, di tengah hidangan terdapat beberapa gadis yang bertugas melayani tamu. Kehadiran mereka bukan tanpa makna. Orang tua merasa bangga ketika anak gadisnya berada di tengah kambangan, karena secara tidak langsung ia diperkenalkan kepada halayak. Tak jarang jika seorang gadis menarik perhatian para ibu yang hadir. Perkenalan dengan anak bujang mereka pun bisa terjadi. Hal ini sebuah cara halus menjalin jodoh melalui adat. Namun, seiring waktu, hidangan kambangan mulai memudar. Masuknya budaya global dan kebiasaan prasmanan perlahan menggeser tradisi ini. Tak banyak generasi muda, bahkan masyarakat Palembang sendiri yang mengenal atau pernah menyaksikannya secara langsung. Padahal dahulu, hidangan kambangan merupakan rangkaian penting dalam pernikahan dan hajatan besar wong Palembang. Tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, kekerabatan, dan rasa kebersamaan antara tuan rumah dan tamu, baik warga dekat maupun masyarakat luas. Hidangan kambangan bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang nilai, identitas, dan cara orang Palembang menjaga hubungan antar sesama. Sebuah warisan budaya yang layak dikenang, dirawat, dan diwariskan kembali ke generasi berikutnya. Kelapa gading kuning warnanya, pohonnya kecil manis rasanya. Adek yang manis pakai kerodo, hidungnya mancung alangkah cantiknya. Lama kakak dewean nak cari calon pasangan, tak tahu siapa yang datang, rupanya gadis Palembang. Pas nian adekku tunggu, lama kakak merindu, tak sia-sia rupanya, adeklah yang kakak cinta. Kelapa gading kuning warnanya, pohonnya kecil manis rasanya. Adek yang
Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi kita di Teras UMKM bersama Cik Mita dan juga Cik Heni, owner dari Ning Store ya. Jadi sudah kita ngobrol tadi bahwasanya Cik Heni ini menjual beragam macam kurma, apalagi nak dekat bulan Ramadan ini. Serta memang ada juga oleh-oleh khas haji dan umroh ya yang dijual di Ning Store ini. Nah, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi sama Cik Heni kalau untuk Ramadan ini. Pastinya kan tadi kata Cik Heni sudah ngomong, Cik Heni banyak lempar ke reseller. Nah, kita tanya berapa banyak reseller Cik Heni nih kira-kira ya. Kalau di Palembang nih berapa banyak sih Cik Heni untuk Kalau di reseller? Palembang nih tidak bisa ngitung ya, karena kan nak jual lagi kan, ya sudah harga reseller nak jual lagi. Mencaknya tuh tidak terdaftar, tapi kalau nak jual lagi dinjuk. Harga reseller. Karena kan untuk kayak kami kan di grup-grup UMKM kan banyak kan, ada kayak UMKM kayak PPKN, Inkubator, IKM Nusantara atau GAPM kan yang kami gabung gitu ya. Kadang kan kami share di situ kan, berapa harga? Ya sudahlah untuk harga kawan UMKM harga reseller. Kayak itu baik. Tapi kalau untuk luar kota kami ada di Prabu Mole, ada 2 ekor, di Empat Lawang ada, di Linggau ada, sama di Pagar Alam sama Lahat. Oke. Karena itu sebenarnya dari keluarga atau dari kenalan. Oh, benar-benar. Jadi dari keluarga, dari kenalan tadi dia Jual dewek di sana. dewek di sana. Berarti untuk pengiriman dewek Cik Heni sejauh ini kalau stok habis berapa lama lagi untuk restocknya barang-barang Cik Heni? Itu tergantung importer juga ya. Tapi kalau barang di sana ready, terus kita bisa kirim, biasanya ekspedisi itu 2 hari. 2 hari nyampe 2 Palembang. hari. Kalau untuk pengiriman kami kayak ke Kayu Agung biasa pakai Damri. Oh, Karena deket kan, cepet. Kayak Kayu Agung sama apa daerah Prabu tuh kadang kan kami pakai Damri atau pakai ekspedisi. Kalau ekspedisi biasanya hari ini sampai, besok sampai. Tapi kalau ke Moraine ke Linggau sama itu kami pakai travel. Karena tadi karena dari kawan, dari keluarga tadi kan nak jual lagi, jadi titip travel. Titip travel. Kalau titip Damri Cek itu Cek, berarti dalam waktu kalau kayak ke Prabu Muli kan cuma 2 jam. Ke Kayu Agung 2 jam dari Palembang nih. Berarti cepet ya nyampenya ya. Jadi kan biasanya kalau Damri itu di Polio Damri itu ya. Jam 2:30 siang tuh. Jadi kami kalau misalnya ada orderan nih dari reseller kami di Kayu Agung, kami siapin dan mau tidak mau harus nganter ya. Si Heni tadi, Cik Heni tadi nganter ke sana, Agi minta nomor sopir. Oke. Minta nomor sopir, Agi kasih tahu sama reseller, yuk ini nomor sopirnya. Jadi Agi misalnya dari sini kan 2:30, Agi jam 4:30, jam 4 dia lah teleponan dengan sopir. Lah nyampe Dengan mana? jadi mereka cek itu. Jadi aku pikir lebih aman itu karena kan lebih cepet kan kalau ke Kayu Agung cek itu. Oke, bener. Dan barangnya juga sudah pasti tidak dibanting-banting Cek ya. Kalau ekspedisi kan kadang kita takut ya, kadang juga lambat. Nah, tapi biasanya sih ada yang kayak ada yang pakai ekspedisi, ada yang pakai Damri, ada yang pakai travel. Oke, berarti bisa dengan beragam cara ngirimnya Cek ya. Sejauh ini paling jauh ngirim kurma kemana Cek Heni? Kalau untuk kurma sih masih di daerah Palembang ini, Sumatera Selatan ini lah ya. Pernah sih kawan di Muko-Muko pakai ekspedisi. Berapa hari nyampenya itu Cek? 4 harian. 4 harian 4 ya. hari Bengkulu, Muko-Muko kan Bengkulu agak ujung ya. Kebenaran tuh itu tadi kalau beli tuh kita harus nanya dulu nak kurma yang kemana. Kalau kurma jenis aman ya, kalau yang kayak kering atau dia beli mesin kacang-kacangan sih masih berani. Tapi kalau untuk sukari tidak berani. Oke, kalau sukari tidak berani kirim selama itu. Karena dia cepet ini kan, takutnya barangnya kurang bagus kayak sampingnya gitu. Berarti memang untuk penyimpanan kurma dewek Cek Heni ada ininya ya, ada tips-tipsnya juga ya. Nah mungkin Cek Heni selaku penjual kurma nih bisa kasih tips sama dulur-dulur pendengar Perumpat dari Palembang. Apalagi wong nih kan paling banyak yang menyukai kurma sukari ini. Cek Heni, cak mana sih cara nyimpennya? Kata Cek Heni kan kalau terlalu lama agak beda kualitasnya. Kalau sukari ini bagusnya simpennya di showcase atau di kulkas gitu. Nah jangan terlalu lama di suhu ruang karena dia takutnya kayak jamuran atau bagus lah masam jadinya ya. Kalau kurma kering nih suhu ruang masih bagus sih, sebulan sampai 4 minggu sampai 6 mingguan. Dia penyakitnya kalau punya kurma kering nih dia agak ada hama kayak kutuan kayak itu. Nah, kalau Rutov jenis kurma yang basah yang keras itu emang harus di freezer. Tapi memang lemak Rutov tuh kita keluar dari freezer kan rasanya keras kayak itu. Nah berarti makannya bener-bener posisi beku itu Cek ya? Jadi kalau dia udah 2 jam ya dari keluar dari freezer dia akan lembek Cek itu.
Jadi memang makannya di apa namanya tuh diarah ke atau direkomendasikan dengan cara keluar kulkas dimakan. Biasanya kalau kita untuk buku tuh kayak 15 menit sebelum buku Aha. keluarin lah. Jadi gitu nah. agak dinginnya sudah agak-agak berkurang, Cek. Ya, kita kadang-kadang sekalian kita berjalan kan ngasih tahu. Kadang-kadang pernah sih kejadian, Mbak, rutop aku ngobenya kayak ini, taruh di mana? Aku lupa Mbak, aku taruh di kulkas, bilang harusnya taruh di freezer gitu. Nah, kadang ada yang komplain ya, mungkin dia baru beli terus ada gawe segala macam seharian lupa, jadi pas banyak kayak itu komplain, jadi kita ngomong kan udah diomongin di freezer. Kadang-kadang kalau untuk rutop memang kita lebih cerewet kayak itu nah. Untuk Ada menyimpan. perbedaan harga tidak sih, Cek? Misalnya dari kan ada Sukari yang Cek Heni bawa, ada Ajwa juga, ada yang kotak putih, ada yang ada juga di toko-toko kita biasa beli itu. Itu memang ada perbedaan harga. Kalau Beda. yang kata Cek Heni yang harus di freezer tadi tuh harganya berapa sih Kalau rutop itu di 90 sampai 100 per kilo. per kilo? Heeh. Oke. Kalau yang menjol ajwa tuh ya kalau per kilonya di antara 180 sampai 200. Oke, berarti lebih mahal Ajwa ya. Iya, ajwa sama menjol tuh memang itu kastanya tinggi. Oke, Yang benar-benar. ngerti ya, kalau uji cem yang tahu-tahu baik. Iya, benar. Tapi memang lebih cerewet untuk yang di bawah mereka ini tadi yang harus di posisi beku tadi, Cek ya, untuk penanganan. Mbak Sukari ya. Kalau Ajwa nih dewe Cek Heni, dia bisa gak sih di suhu ruang atau memang harus masuk ke pendingin juga? Tidak kalau ajwa sih bisa, karena ajwa jenis kurma kering. Jadi taruh di suhu ruang bisa sih dia tahan 2 minggu, 4 minggu juga tahan gitu. Cuman kalau kelamaan berbulan-bulan dia penyakitnya kutuan. Oh, kutuan. Karena kalau jenis kurma kering kayak kurma yang di pasar tuh kan jenis kurma kering tuh, yang kurma Mesir, kurma halas itu. Sebenarnya kami jual juga, tapi kami jualnya per 10 kilo. Dan mungkin kami bawa Iya, benar. Ya ada juga sih, kami juga ready untuk yang Golden Valley, kurma Mesir yang lain kayak halas segala macam kami ada, tapi per 10 kilo. Kadang kan kalau nak ngecer tuh agak beda deket puasa, ready di rumah kami packingin seperempat tuh ada juga sebenarnya. Oke, berarti memang ada yang seperempat juga. Yang Cek. karena Golden Valley tadi kan, yang kurma Mesir tadi kan jenisnya itu mereknya Golden Valley. Jenis kurma Mesir sama kurma halas itu dia per 10 kilo. Oke, berarti yang kayak kerat Cek itu Iya, sekerat itu. Jadi itu biasanya untuk kalau uang beli 10 kilo itu biasanya untuk bagi-bagi atau untuk buka bareng. Untuk maaf ngomong tuh di pondok atau di mana kayak itu. Ini lagi musim lagi nyari untuk MBG. Iya benar. Berarti kalau puasa juga ada permintaan dari MBG, Cek. Ya kita emang lagi promosi, lagi nyari untuk MBG. Oke. Untuk itu tadi. Gitu. Iya benar, untuk pengganti buahnya ya Iya, bisa ya karena kan, kurma ini. Sejauh ini Cek Heni, kalau Ramadan Cek ini berapa banyak sih habis kurma nih? Tergantung ini tadi ya, tergantung Merek. tergantung jenis kurma, tergantung pasarannya juga. Oke, berarti setiap tahunnya meningkat terus ya. Insya Allah, amin. Nambah banyak yang kenal, nambah banyak yang order ya, reseller Pokoknya juga masih banyak ke ya. adat lama ya, dari mulut ke mulut. Jadi saya udah bertambah insya Allah. Oke, nah kan tadi Cek Heni juga sudah ngomong bahwasanya Cek Heni pengen juga jualan di medsos, di toko-toko online ya, pengen juga jual toko-toko online. Yang sampai saat ini yang masih menjadi pikiran Cek Heni untuk jualan di toko online itu sebenarnya apa sih, Cek, selain persaingan harga? Ini ya pengiriman jenis kurma, takut kan ekspedisi, agak yang dipesan lain, yang datang lain. Terus komplainnya lain gitu, susah. Masih takutnya di situ. Terus tuh itu tadi masalah utama ya, ekspedisi tadi, pengiriman. Terus stok tadi takutnya kita kan kalau tidak puasa tidak terlalu banyak nyetok ya. Jadi takutnya yang di stok tidak kayak yang kita taruh di katalog, barangnya tidak kate gitu. Nah, terus itu tadi yang pertama sih masih mikirkan untuk pengiriman. Pengiriman takutnya agak sampai sana udah ada bagus atau kayak mana kayak gitu. Oh iya, karena memang agak lama juga pengirimannya, Cek. Terus tuh perang harga takut kami. Oke. Jadi sejauh ini memang paling aman jualan di rumah bae, reseller maju, jual dewek juga laju ya. Sebenarnya sih Kirim-kirim. mau tidak mau kita harus digital marketing ya. Tapi itu tadi masih mikir lagi, masih terus mungkin akan belajar, mungkin sih akan nyari solusi yang untuk nyelesainnya kayak mana gitu. Jadi kagetnya mungkin bisa lah dipikirkan lagi ya. Tapi itu sejauh ini Cek Heni dari mulut ke mulut, media sosial bergerak juga tidak sih Cek Heni, seperti Facebook, Instagram? ada sih, ada cuman ada juga kayak di TikTok atau itu ada juga sih, tapi
Di TikTok itu ada juga, kita main juga gitu nah. Oke, berarti tapi cuman sekedar memperkenalkan ya, dan lokasi kita di Palembang. Order hubungi ini. Ya, Oke. Berarti sejauh ini masih juga Cek ya. Maksudnya tuh memperkenalkan Ning Iya. Store ini melalui media sosial, tapi memang belum untuk media online tadi seperti Shopee dan TikTok, melalui link-link dan pengiriman dari mereka itu belum ya. Karena takut kurma tadi hancur atau rusak di jalan juga sih sebenarnya. Bener-bener. Seperti kata Cek Heni tadi kan, kalau nak kirim ke luar kota ditanya dulu nih nak beli kurma yang mana. Terus kira-kira Cek Heni bisa memperkirakannya ini tahan ndak beberapa hari di jalan ini Cek Heni. Oke. Nah Cek Heni, kalau boleh tahu Cek Heni, tadi kan harganya berbeda-beda kata Cek Heni ya. Ada yang 50, ada yang 70, ada yang lebih mahal lagi. Biasanya yang paling sering dibeli sama konsumen nih, yang sering dipesan banyak-banyak tuh yang mana sih Cek Heni? Kalau dia tergantung jenis ya. Kalau untuk sukari sih ini sukari 500 gram, karena mungkin untuk berbagi atau itu lagi enak ya, kayak packagingnya mungkin untuk masuk parcel. Kalau untuk jenis bang, dia ini black diamond. Dia harganya juga masih, kalau dari kami masih mending gitu nah. Kalau Tunisia yang farm fruit atau yang itu juga banyak juga sih, tapi kebanyakan yang sukari atau ini jenisnya. Oke, berarti memang macam-macam Cek ya, tergantung keinginan pembeli ya. Tapi paling banyak sukari, black diamond ini karena memang cocok untuk dimasuk ke parcel juga ya. Bentuknya tuh, kemasannya tuh cantik. Dulu dengan harga yang memang tidak terlalu mahal juga Cek ya. Oke. Nah Cek, kalau boleh Cek minta tahu Cek, kalau nak datang langsung ke tempat Cek Heni Ning Store ini, bisa gak sih misalnya kawan-kawan nih ada yang pengen, Caknya aku nak jingok dulu yang mana bentuk kurma itu? Boleh, nak datang ke rumah kami boleh, nak datang ke tempat kami boleh di Tanjung Barangan ya. Google Map-nya di Ning Store. Tapi janjian dulu, takut aku lagi keluar. Takut aku lagi nganter barang. Oh iya bener ya, karena kan kata Cek Heni tadi apa-apanya masih dewean galau ya. Boleh. Oke. Kalau udah nak WhatsApp dulu misalnya kayak bisa gitu nah. Oke, berarti boleh ya jingok ya. Boleh. Ada cicip-cicipan enggak sih? Aduh, ke rumah ada. Adalah kadang-kadang kan kita tuh ada wong tuh yang penasaran Cek, nak lihat langsung Cek tuh. Berarti memang ada juga Cek Ada di rumah ada. yang survei Cek itu langsung beli ya. Tapi itu tadi janjian dulu, takut aku lagi tak di rumah. Bener. Tapi di rumah sebenarnya ada ada tapi ada takutnya keluarga. enggak ngerti kan. Cuma nak ditanya ke rumah ini baik gitu. Nah Cek Heni, terakhir sebelum kita tutup obrolan kita di teras UMKM siang hari ini Cek Heni, kalau nak lebaran, nak puasa lah, lebaran kan kayaknya jarang mau makan kurma ya. Nak puasa Cek Heni, apa harapan Cek Heni untuk Ning Store ini sebenarnya ke depannya di Ramadan kali ini, seperti apa harapan Cek Heni? Ramadan kali ini sih banyak reseller. Amin. Banyak penjualan, banyak reseller kayak itu. Nah, ekonomi kita membaik. Jadi kan ekonomi bagus kan, jadi banyak pembelian segala macam jalan gitu. Oke. Itu aja. Terus kalau oleh-oleh umrohnya ya makin ada, ini makin banyak TL yang kenal. Makin banyak TL yang promosiin. Makin banyak TL yang promosiin ya sama itu. Kalau TL tuh berarti pesanannya tuh ada 10-20 Dia ngelis ya. Ibu-ibu ya. Ibu-ibunya langsung. Dan itu bisa juga loh di dikirim langsung Cek oleh Cek Heni langsung. Ya biasanya kan kadang ada TL yang enggak galak. Orang tahu kami kayak gitu nah. Jadi kami nganter misalnya Mbak flatnya pagi, jadi sorenya diantar ke rumahnya kayak gitu nah. Karena udah di list tuh, udah diplastikin ibu ini berapa persen ibu tuh, jadi si TL tinggal nganter Mbak, tinggal ngebagiin baik. Iya benar. Ada yang jenis TL yang cowboy sih Mbak antar ke bandara Mbak ribet. Langsung kayaknya langsung kayak sama itu ya biar tidak bolak-balik lagi. Jadi kan paling dia ngomong ini sepupu gitu nah, ini adek gitu. Iya benar. Biasa kita ini kan orang Palembang nih dolar galau memang. Oke, berarti memang kalau harapannya di tahun ini reseller nambah lagi, TL yang dikenal tambah lagi. Usaha nambah maju lagi. Nah, Cek Heni, lupa lagi Cek Mita, kalau nak beli kurma-kurma ini atau sekedar mau tanya-tanya harga dulu sama Cek Heni, ini bisa kemana Cek Heni kontaknya? WhatsApp kami 0819 0705 9044. Kalau nak itu Google Map kami di Ning Store daerah Bukit Baru, Tanjung Barangan Bukit Baru.
Tanjung Barangan Bukit Baru untuk dulure. Jadi Tanjung Barangan Bukit Baru, nomor telepon tadi atau Instagramnya ada? Instagramnya ada Ning Store, TikToknya Ning Store. Nah, kalau kamu nak tanya-tanya harga, nak beli juga order, bisa kirim-kirim Palembang, bisa pakai kurir, Bisa. keluar kota, Kayu Agung, Prabu Muli, Lahat, ya. Pokoknya kemana-mana sesuai dengan apa yang nak kamu order bisa dikirim. Kalau kurmanya memang bisa dikirim sejauh-jauhnya Kalau ya. bisa pakai travel kayak ngambilnya di loket travel. Nah, dipermudah Cek. Iya. Cek Heni kalau nyari kayaknya ya. Travel dia Cek Heni, kenalan Cek Iya, Heni. Apa di loket bis. Loket bis. Ya kalau pagar alam kami pakai loket bis, ngambil di loket Oke. bis. Ya terserah nak di Melati, di mana gitu kan. Oke, berarti memang Cek Heni galau ngurusinya ya, tinggal ngambek be di Iya. sana ya. Iya. Ngambil barang sampai TF yo. Iya, benar. Jadi tidak payah lagi kamu kira-kira mikir ke lagi kirimnya pakai apa, karena Cek Heni sudah banyak ininya lah, rekanan ya untuk ngirim-ngirim kurma-kurma Cek Heni ini. Oleh-oleh haji umrohnya juga bisa kirim-kirim luar kota Cek Heni. Bisa. Masih sama cek tadi kita akan masuk di kardus, kita akan kasih itu. Kalau misalnya kita tidak pakai TL ya, di situ bisa. Oke, jadi dodolor bisa order ya di Ning Tapi Store. kalau untuk oleh-oleh kita ada ke travel karena takut dibanting ya. Iya, pecah galau isinya. Kalau oleh-oleh kita lebih fokus bayar mahal dikit kita ke travel. Oke, enggak apa-apa. Atau ke bis. Atau ke bis, benar-benar. Karena memang ada cairan kan, ada air zam-zamnya, Zam-zam. takutnya Terus pecah. kemasannya kayak ini kan kalau udah sedus banyak, udah 50 paket kan dia sedus kan, jadi takut kebanting. Oke. Walaupun kita udah ngomong jangan dibanting, masih dibanting. Iya, benar. Walaupun enggak dibanting jangan dibanting. Sudah Aneh, nyingok kawannya. Yalah, kalau Cek itu terima kasih Cek Heni sudah ngobrol sama Cek Mita ya di Teras UMKM. Untuk dulu jangan lupa kalau nak order boleh ke Ayo, ditunggu orderannya. ditunggu orderannya oleh Cek Heni. Reseller dapat harga reseller. Nah, ya, sengaja Cek Mita tidak minta Cek Heni spill harga biar kamu ngechat duluan. Yang nak buka lapak bazar boleh hubungi kayak kita boleh spill harga Nah, reseller. harga reseller ya untuk kamu pokoknya murah meriah. Kita sama-sama dapat untung, bisa jual dengan harga yang di bawah uang jual ya pastinya. Oke, terima Bagi kasih Cek rezeki Heni. ya. Bagi-bagi rezeki, benar. Terima kasih Cek Heni sudah menyempatkan hadir di studio Pro 4 ngobrol sama Cek Mita, memperkenalkan kurma-kurma dari Ning Store ini. Dulur-dulur juga nak jadi reseller boleh, nak jual lagi boleh, nak makan dewek juga boleh. Tinggal chat, tadi nomornya sudah disebutkan, dan juga Instagramnya, TikToknya Adogalo. Yang ketinggalan siaran ini boleh nonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, karena ini akan ada di YouTube kami. Jadi bisa diulang pas bagian nomor teleponnya tadi dicatat dan bisa chat sama Cek Heni langsung ya. Untuk itu langsung Cek Mita bakal tutup Teras UMKM dan kita akan lanjut dengan program acara berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.